Baik, kita mulai. Cek suara saya sudah masuk, Bapak Ibu. Sudah masuk. Jelas terdengar? Baik, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kembali di Selasa malam ini kita bisa berjumpa, bertatap secara virtual untuk kembali bermajelis ilmu bersama guru kita, Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Saya mendoakan Bapak Ibu dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat, baik fisik ataupun hati, ya semuanya, ya mudah-mudahan dalam kondisi yang sedang bahagia. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu, selamat bergabung untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di Hijrah Bersama UAS. Salam kenal, nama saya Alvin Firdaus, biasa disapa Bang Alvin. Yang izin menjadi fasilitator belajar Bapak Ibu semuanya, bersama Bapak Ibu ya melayani Bapak Ibu semuanya di program ini Hijrah Bersama UAS. Insyaallah malam hari ini kita akan kembali belajar sama guru kita dengan tema yang luar biasa, insyaallah, agar Allah sayang padamu. Itu temanya. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu, saya izin cek dulu ya. Yang sudah hadir, ada 300-an lebih, 300 orang. Dari mana aja? Coba katakan, chat di kolom komentar. Dari mana saja? Jogja, Ibu Ida Hatna, dari Jogja, Masya Allah. Aceh, Batam, Makassar, Tangerang, Cianjur, Tanjung Priok, Lombok banyak juga ya. Ini bekas alumni kemarin kayaknya, alumni banyak UAS Lombok. Baik, baru 324 yang bergabung, sayang sekali ya. Saya mengajak Bapak Ibu yang sudah bergabung ini, ya, link yang sudah dibagikan oleh admin itu boleh dibagikan ke keluarga terdekat, keluarga aja ya, jangan ke yang lain. Ya, boleh dibagikan ke kontak WhatsApp-nya. Silakan share ke grup-grup keluarga, grup teman-teman gitu ya, saudara-saudara, boleh silakan dibagikan supaya kebaikan ini meluas, tidak berhenti hanya di kita, dan orang lain juga ikut merasakan keberkahan pada malam hari ini dan juga mendapatkan ilmu yang insya Allah bisa aplikatif gitu ya untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Baik, ada yang baru pertama kali hadir? Bapak Ibu semua, ada yang baru pertama kali ikut? Coba katakan saya yang baru pertama kali ikut. Ada yang baru pertama? Ibu Lulu, Fikri, Bapak Fikri. Saya banyak juga ya. Yo, bisa pakai fitur raise hand, angkat tangan, biar saya tahu jumlahnya. Nikita Sari Batubara, baru pertama kali ikut. Kalau boleh tahu, dapat info kajian ini dari mana? Dari platform apa? Coba, dari mana? Dapat informasi dari TikTok, grup WhatsApp. Dari Umi Rini, Sakinah Fest. Oh, dari Sakinah Fest Lombok, grup keluarga, teman, grup WA, dari saudara. Instagram, dari Umi Fatir. Masya Allah.
dari grup ngaji, dari Kaulia Sidak, Masya Allah. By the way, Bapak Ibu sudah tahu Sidak itu apa? Yang di samping saya ini ada logo Sidak, Hijrah Bersama UAS, terus Sidak gitu ya. Jadi program Hijrah Bersama UAS ini Bapak Ibu ini dipersembahkan oleh sebuah gerakan, yaitu gerakan Sidak, Surgakan Indonesia dengan Al-Quran, di mana Sidak ini punya visi, yaitu mensurgakan Indonesia. Dan punya misi 3. Misi yang pertama adalah memberantas buta aksara Al-Quran. Misi yang kedua, mencetak 23 juta penghafal Al-Quran. Misi yang ketiga adalah membangun 114 kawasan dan 6.236 rumah Quran. Nah, jadi Bapak Ibu yang bergabung di Sidak ini ikut mensupport, ikut mendukung terwujudnya 3 hal tersebut. Ya insya Allah, karena ini misinya sangat luar biasa, besar, tentu tidak bisa dibopong sendiri, maka harus berjamaah. Ya, ada yang mensupport guru ngaji, ada yang mensupport santri, ada yang mensupport untuk fasilitas, dan lain-lain. Ya, ada yang mensupport dengan ilmunya, dan lain-lain. Nah, malam hari ini adalah program Hijrah Bersama UAS ini didedikasikan untuk Bapak Ibu yang sudah sangat serius, sangat membantu dalam program gerakan Sidak itu. Ya, saya mendoakan mudah-mudahan setiap harta, setiap doa yang sudah diberikan untuk program Sidak ini juga menjadi kebaikan untuk Bapak Ibu semuanya, mengalir pahalanya untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, sebelum saya mulai, Bapak Ibu, saya sampaikan beberapa aturan untuk kita belajar ya. Pertama, saya mengajak Bapak Ibu untuk open kameranya, dibuka kameranya. Kan nggak enak kalau saya tutup kameranya kayak gini, ya nggak enak. Ya, yang kondusif, yang auratnya tertutup. Kalau yang terbuka jangan. Oke. Insya Allah Bapak Ibu nanti akan ada sesi tanya jawab bersama guru kita, dan pastikan Bapak Ibu siap-siap menyiapkan pertanyaannya. Kemudian Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya mengajak Bapak Ibu semuanya, kita sedang ada program amal solih, ya, program untuk membangun asrama pondok pesantren atau Mahat Az-Zahra. Ini lokasinya ya bertepatan di domisilinya Tuan Guru Ustadz Abdul Somad di Riau. Bapak Ibu, jika ingin ikut kontribusi, itu bisa mengakses linknya di sidak.id/UAS, sidak.id/UAS. Ya, insya Allah semua donasi di sini kita salurkan. Ya, wakaf atas nama orang tua. Bapak Ibu bisa ikut kontribusi dengan nominal terkecil Rp10.000. Ya, ini akan dialokasikan untuk pembangunan pondok pesantren Az-Zahra. Alhamdulillah sudah terhimpun kalau di platform yang ini 400 juta. Ya, dan insya Allah terus kita salurkan. Ke Bapak Ibu mau kontribusi bisa langsung klik linknya ya. Saya izin bagikan di kolom chat, di kolom komentar. Nah, bisa disimpan dulu. Barangkali ada yang mau ikut berwakaf. Itu dia. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah nggak sabar pengen ngaji, pengen dapat nasihat dari guru kita, pengen bertanya juga pastinya. Ini biasanya ramai banget yang bertanya. Insya Allah kita awali majelis kita dengan melafazkan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Baik, sudah siap Bapak Ibu?
Kalau sudah siap, coba kirim emot-emotnya di Zoom. Pakai emot api-api, emot jempol, semuanya. Terserah, bebas. Sudah siap? Sudah siap belajar? Oke. Baik. Kepada yang kami muliakan, guru kita semuanya, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak Ibu Abang Kakak Adik Sahabat Jamaah, dimanapun berada dalam keadaan istiqomah iman dan Islam, sehat zahir dan batin, selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Tema kita malam hari ini adalah apa, Hem? Agar Allah sayang padamu. Agar Allah sayang padamu. Pembahasan yang pertama tentang makna sayang. Sayang, cinta, kasih selalu dipadankan antara tiga ini. Saya sayang sama kamu, saya cinta dengan kamu, saya kasih dengan kamu. Cinta mailul qalbi ila syai', kecenderungan hati kepada sesuatu. Jadi ada begitu banyak olahraga, bola, takraw, voli, basket, tapi dia cenderungnya hatinya kepada sesuatu. Nah, itu disebut dengan hubbi, cinta, suka. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala serupa dengan kita. Karena Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak setara dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan apapun. Jadi maknanya kalau Allah cinta itu artinya Allah mencurahkan rahmatnya. Itu arti cinta. Marilah kita meraih cinta Allah. Itu artinya Allah mencurahkan rahmatnya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Engkau yang maha cinta, maha kasih, maha sayang, sayangi kami. Maksudnya, curahkan rahmatmu kepada kami. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, kamu tidak masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, kata Nabi, wala ana, saya pun tidak masuk surga karena amal saya. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Saya dapat cinta Allah, kasih Allah, sayang Allah. Saya dapat kasih, sayang, dan cinta Allah. Seorang suami kalau dia sayang kepada istri, semua dia kasih. Seorang istri kalau dia sayang kepada suami, semua dia kasih. Seorang ayah kalau dia sayang kepada anak, semua dia kasih. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala kalau dia mencurahkan rahmatnya, maka semua dia berikan kepada hamba itu menurut maslahat yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita luruskan dulu pemahaman tentang cinta, kasih, sayang, artinya Allah memberikan rahmatnya. Oke, baik. Setelah itu baru kita masuk siapa saja yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah. Supaya kita dapat cinta Allah itu, maka kita berusaha. Surat Al-Baqarah, pembahasan yang kedua, Al-Baqarah 282. Al-Baqarah 282. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah suka, Allah cinta, Allah sayang kepada orang yang mutatahhirin, yang suci. Semua yang suci bersih, tapi tidak semua yang bersih suci. Semua yang bersih, semua yang suci bersih, tapi tidak semua yang bersih suci. Makanya
dalam Islam ini suci. Ada hadas besar, mandi wajib, hadas kecil, wudhu, suci. Setelah kita bersuci, kita mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin, wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku orang yang suci. Suci mulut, bersiwak, gosok gigi. Suci hidung, istinsar, masuk air mulut, bersih. Suci wajah, gosok, jangan sampai kotor, najis. Suci tangan, bersih semua. Suci kepala, sampai ke lubang-lubang telinga. Suci kaki. Allah suka, Allah sayang sama orang yang suci. Tapi baru zahirnya saja. Batinnya mesti suci. Maka dalam hadis yang diriwayatkan, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Majah, ketika air itu menyiram muka, maka bersihlah dosa-dosa wajah sampai kelopak mata. Ketika air menyiram tangan, bersihlah dosa-dosa tangan keluar dari celah-celah kuku. Ketika air menyiram, mengusap kepala, keluarlah dosa-dosa kepala. Dosa-dosa telinga. Jadi kita habis berwudu itu fresh. Freshnya, zahirnya suci, bersih. Dan batinnya juga bersih. Suci badan. Kemudian suci pakaian. Jangan bau. Innal malaikata tata'adza. Malaikat itu tersakiti dengan bau-bau. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, aku suruh mereka bersiwak. Inda kulli shalah. Dalam setiap salat. Di antara yang disukai Nabi SAW adalah tatayyub. Pakai parfum, minyak wangi. Nah, usapkan ke tangan, kita akan salaman dengan orang. Usapkan ke baju, wangi, mandi, bersih. Jadi mungkin orang Islam tidak mewah. Karena mungkin sebagiannya ekonominya biasa. Tapi insya Allah suci. Dari mulai mandinya, wudunya, sampai ceboknya, khitannya, suci insya Allah. Nah, dan diantara sebab orang mu'allab masuk Islam, salah satunya yaitu karena melihat orang Islam suci, bersih. Lalu kemudian yang tidak kalah penting adalah mutatahhirin, suci hati. Suci dari dengki, suci dari hasad, suci dari ujub, merasa diri lebih dari orang lain. Suci dari takbur, merasa diri lebih besar. Suci dari riya, mempertontonkan amal. Suci dari suci bersih. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah suci. Allah suka kepada orang yang suci. Maka sucikan diri dengan mandi, taubat, sholat sunat taubat, bersolawat, berzikir, suci. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang suci. Baik, berikutnya yang kedua. Yang kedua, yang pertama makna hub, cinta, kasih, sayang adalah Allah mencurahkan rahmat. Siapa saja yang diberikan Allah rahmat itu orang yang suci. Dua. Surat Ali Imran 146. Wallahu yuhibbus sabirin. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah sayang, suka, cinta kepada orang yang sabar. Sabar meninggalkan bank konvensional. Sabar tingkat tinggi adalah sabar dalam ketaatan. Sabar segera ke masjid, sholat berjamaah. Sabar mengeluarkan zakat, infak, wakaf, sodako. Sabar melaksanakan haji dan umroh. Sabar melaksanakan puasa. Ini sabar. Sabar yang kedua adalah sabar menahan diri dari maksiat. Sabar tidak berzina. Sabar tidak korupsi.
Baru level yang paling bawah adalah sabar ketika ditimpa musibah. Sabar ketika bangkrut, sabar ketika kecurian, sabar, na'udzubillah. Sabar ketika sakit, sabar ketika, nah ini semua adalah karena setelah suci tadi dan dalam proses mensucikan itu penuh dengan rintangan perjuangan. Maka diperlukan kesabaran. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah suka kepada orang yang sabar. Sabar itu sendiri dari kata sobar. Sobar artinya kaktus. Kaktus itu kalau kita sedang haus di gurun pasir, nggak ada air minum, nggak ada oase, nggak ada apa lagi. Kaktus itu kalau diperas airnya pahit. Siapa yang punya pohon kaktus di rumah? Itu kalau di air dikit aja kita kena pahit. Tapi karena kita haus mau gimana lagi? Diminumlah air kaktus. Kalau di Mesir musim panas buah kaktus itu dijual. Orang Mesir menyebutnya halawiyatin. Halawiyatin. Nah, jual buah kaktus. Kayak kates, tapi yang kates kurang manis. Dan di dalamnya ada biji-bijinya. Nggak enak sebetulnya. Tapi karena nggak ada makanan lain, udah terbiasa jadi enak juga. Jadi sabar itu nggak enak. Sabar itu pahit. Tapi karena kita perlu, ya mau nggak mau ya sabar. Mau gimana lagi Pak Ustadz? Ya udahlah sabar aja. Sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah suka sayang kepada orang yang sabar. Berikutnya adalah yang keempat. Ali Imran 76. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah sayang kepada orang yang takwa. Allah sayang kepada orang yang muttaqin. Muttaqin itu dari kata ittaqa yattaqi ittiqa. Takut kena hujan, pakai mantel. Takut basah, pakai payung. Takut gula, jangan minum teh. Takut kolesterol, jangan makan kambing, jangan makan jeroan, jangan makan seafood. Saya takut kolesterol Ustadz. Tapi makanannya sate kambing, gulai kambing, santan, rendang. Berarti nggak takut. Nah, jadi makna takut itu artinya takut kepada sesuatu, melakukan sesuatu. Takut razia, pakai helm, bayar pajak. Takut kram, pemanasan olahraga. Itu arti takut. Takut melakukan sesuatu dengan melakukan sesuatu. Takut neraka, jangan berzina. Jangan makan haram. Jangan berjudi, jangan narkoba. Takut tidak masuk surga, ya sholat, puasa, zakat, haji. Itu ini maksud takut. Bukan takut hantu, takut bukan itu. Maka disebut dengan fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah sayang, Allah suka, Allah cinta kepada orang yang takut akhirat. Di dunia dia taat. Takut tidak dapat tempat, lalu dia menjauhi maksiat. Nah itu pengertian takutnya mesti diluruskan. Berikutnya yang kelima. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka kepada orang yang muqsitin, diambil dari kata al-qistu, artinya timbangan. Timbangan itu ada tiangnya di tengah. Dan dia ada kanan kiri seimbang. Tidak begini, tidak begini. Seimbang.
Itu artinya Allah sayang, suka kepada orang yang adil. Makanya lambang pengadilan itu adalah perempuan yang tertutup matanya, megang timbangan. Artinya dia tidak pandang siapapun, pejabat, orang kaya, TNI, Polri, pengacara, hakim. Hakim itu buta dalam menegakkan kebenaran. Dan dia megang timbangan, adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka kepada orang yang adil. Tidak miring ke kanan, tidak condong ke kiri, dan dia adil. Adil terhadap anak, i'dilu. Adillah kamu wahai orang tua. Ittaqullaha fi auladikum. Takutlah kamu terhadap sikap curang kepada anak-anak kamu. Pemimpin juga, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah kamu, karena itu mendekatkan diri kamu kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Jangan letakkan tanganmu ke tengkuk. Bakhil, pelit. Wala tabsutha kullal basti. Jangan terlalu habis jor-joran. Dan disuruh bersikap adil. La tajhar bi sholatika. Jangan bersuara terlalu melampau. Wala tukhafit biha. Jangan pula terlalu tidak terdengar. Wa butaghi baina dzalika sabila. Carilah jalan tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kamu sebagai umat yang pertengahan, adil. Tidak mengatakan Isa anak Tuhan terlalu tinggi. Tidak mengatakan Isa anak zina terlalu menjatuhkan. Jadi yang betul adalah Isa hamba Allah dan Nabi Rasul utusan Allah. Dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah. Jangan sampai meninggalkan anak, istri sampai dunia tinggal karena ibadah. Tapi pula jangan meninggalkan ibadah hanya karena mengejar dunia. Adil. Ini ajaran Islam. Allah suka kepada orang yang adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Kemudian setelah selesai usaha untuk bersuci, usaha untuk pakai payung supaya enggak kehujanan, sabar, adil, lalu kemudian menyerahkan semuanya kepada Allah. Ini yang ke-6. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka kepada orang yang menyerahkan semuanya kepada Allah. Ba'dal ikhtiyar, setelah ada usaha. Al-kasbu wal-ikhtiyar. Setelah dia kunci, pesan ke tetangga, pasang CCTV, setelah itu dia serahkan kepada Allah. Nah, itu tawakal yang benar. Allah suka sama orang yang begini. Allah suka sama orang yang bertawakal. Adapun orang yang tidak berusaha, lalu mengatakan dia bertawakal, ini kelompok sesat Jabriyah namanya. Adapun orang yang mengatakan saya bertawakal, saya tidak perlu berusaha, karena usaha bertentangan dengan tawakal. Tawakal itu amalan hati. Usaha itu amalan badan. Ngunci motor, kunci stang, kunci rantai, kunci ban, itu amal badan. Tawakal amal hati. Tawakal tidak menafikan amal badan. Jadi kalau ada orang katakan kita udah tawakal, jadi kita nggak perlu lagi usaha. Nggak paham deh, nggak mengerti ajaran Islam. Tawakal itu amalan hati. Ikhtiar itu amalan badan. Ikhtiar dengan tawakal mesti klop. Setelah dikunci, baru bertawakal. Aqiluha wa atawakal am utliquha wa atawakal.
Apakah unta, kuda, keledai ini saya tambatkan dulu baru saya bertawakal atau saya tawakal saja? Kata Nabi, iqilha, tambatkan, ikatkan. Setelah itu tawakal, bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka, Allah sayang sama orang yang bertawakal. Yang ketujuh, Al-Baqarah 195. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ini puncaknya. Anak-anak tangga tadi, ini puncaknya adalah muhsinin. Makanya dalam hadis itu, akhbirni anil ihsan. Iman, Islam, ihsan. Ihsan artinya, anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau sembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa'illam takun tarah. Kalau engkau tidak melihat Allah, fa'innahu yarak. Allah melihat engkau. Kalau engkau tidak melihat Allah, Allah melihat engkau. Jadi, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita supaya kita merasakan dia ada walaupun tidak kelihatan. Tapi selalu kalau ada seorang istri sayang kepada suaminya ketika suaminya ada itu biasa. Tapi dalam hadis tentang suami tidak di rumah itu ghibta anha, engkau pergi, hafizat amwalaka wa auladaka. Dia jaga anakmu, dia jaga istrimu, dia jaga anakmu, dia jaga hartamu. Itu baru the best. Ihsan. Kalau ada orang-orang ateis itu, orang-orang agnostik itu tidak buat jahat karena dia takut hukum. Jadi kalau kebetulan pengacara bisa dia sogok atau tidak ada pengawasan, ya dia melanggar. Tapi kalau orang beriman, dia nggak melihat perangkat. Dia tidak melakukan itu karena dia merasa Allah mengawasi dia. Puncaknya, muhsinin, 9. Puncaknya, 7. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang yang ihsan. Yang ke-8. Surat Al-Ma'idah ayat 54. Surat Al-Ma'idah ayat 54. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka. Allah mencintai mereka. Apa? Di dalam surat Al-Ma'idah 54 ini sifatnya ada 4. Yang pertama, azillatin 'alal mu'minin. Kepada orang beriman dia lembut, dia lunak, dia baik, dia sayang. Yang kedua, a'izzatin 'alal kafirin. Kepada orang kafir dia tegas. Ini yang terjadi sekarang sebaliknya. Kepada Trump dia tegak, kepada Trump dia lembut, baik, sopan. Tapi kepada orang beriman, sedangkan orang yang disayang Allah itu azillatin 'alal mu'minin. Kepada orang beriman, dia lembut, dia baik, dia sayang, dia tunduk. A'izzatin 'alal kafirin. Tegas, bukan keras ya. Bukan ekstrim, tegas. Kalau salah ya salah. Jangan karena kecintaan tumpul pisau kritisisme. Pisau kritisnya tumpul karena cinta. Dan jangan karena kritis lalu nggak cinta. Ini orang kita ini kadang kalau udah cinta nggak kritis. Dan kalau sudah kritis nggak cinta. Saya di situ salutnya saya dengan ulama-ulama Mesir itu. Mereka bersahabat dekat, tapi kalau salah mereka kritis. Dan ketika mereka kritis, mereka tetap cinta.
Orang kita ini enak nggak enak, keuh pakeuh, nggak enak hati. Sebetulnya dia salah Ustaz, cuman saya aduh nggak enak lah nanti. Saya udah berusaha juga tuh, tapi karena kita ini orang timur nggak enak hati. Lembut kepada orang beriman, tegas kepada orang kafir, yujahiduna fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Berjihad dengan harta, berjihad dengan nyawa, berjihad dengan jabatan. Wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut. Mereka tidak takut siapapun yang mengejek, mencela, mencaci maki. Tidak takut pada buzzer. Tidak takut kepada haters. Wah, ini dia. Laumata laim, orang yang ngejek. Saya dulu bingung baca ayat ini. Tidak takut sama yang ngejek. Ternyata ada orang yang nggak jadi buat baik karena takut diejek. Nggak jadi posting di Instagram karena takut dibully. Berarti nggak dapat cinta Allah. Ketika kau tidak takut dan kau berjuang karena Allah, Allah sayang. Ini orang yang layak dapat sayangku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, yang ke-9, 9 poin kajian pertama. Semua sifat-sifat ini Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni, ikuti aku. 8 jalan ini tertutup, close, kalau tidak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun yang mengaku mencintai Allah, dicintai Allah, dapat mahabbatullah, aliran cinta. Kalau nggak ikut Nabi Muhammad SAW, babuhu masdud, pintunya mughlaq, terkunci, close. Syaratnya adalah fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad SAW. Yahudi sayang sama Allah. Nasrani sayang sama Allah. Lalu kenapa Allah tidak cinta? Karena tidak ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itulah orang-orang yang dicintai oleh orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ke-11 ini dari hadis Nabi. 11. La yazalu 10. Dan ini yang 9 ini semuanya ayat. Yang ke-10 hadis. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku mendekatkan diri, hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunat hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan cinta Allah adalah amalan-amalan sunnat. Bukan wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya wajib. Ramadan wajib. Zakat wajib. Tapi sunnat. Di samping zakat dia bersedekah. Di samping sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah, tahajud, witir, duha. Di samping bulan Ramadan dia puasa. Salah satunya adalah puasa 9 hari ini. Kalau nggak bisa juga jangan sampai tinggal puasa tanggal 9 Zulhijjah. Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itulah dia 10 poin kajian kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ada 10 poin tadi Bapak Ibu ya. Poin pertama tadi mengenai makna. Makna dari sayangnya Allah adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Dan kemudian tadi ada 9 poin ya. 9 poin berkaitan siapa yang dicintai Allah, siapa yang disayang sama Allah. Pertama adalah Allah mencintai orang yang mensucikan diri. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Orang yang mensucikan diri. Kedua, Allah mencintai orang yang sabar.
Kemudian yang ketiga, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Yang keempat, Allah mencintai orang-orang yang muqsitin, orang yang adil. Dan nomor 5, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nomor 6, Allah sayang kepada orang-orang yang berbuat baik, muhsinin. Nomor 7, Allah mencintai mereka yang lemah lembut kepada sesama muslim dan tegas kepada orang-orang kafir. 8, Allah mencintai orang-orang yang ittiba kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, Allah mencintai orang-orang yang mengerjakan ibadah sunnah. Jadi 9 itu kriteria biar kita dapat sayangnya Allah. Ya, mudah-mudahan dari 9 poin ini Bapak Ibu kita bisa mengambil pelajaran, bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita insya Allah. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah nggak sabar pengen bertanya ya, pengen langsung diskusi bersama guru kita. Di Zoom ini Bapak Ibu ada fitur raise hand, saya akan persilahkan Bapak Ibu untuk bertanya bagi yang buka kamera, yang nggak buka kamera nggak boleh nanya. Oke, yang pertama saya persilahkan Bapak Salman dari Medan. Silakan dibuka mic-nya. Ada Bapak Salman? Kok hilang? 3, 2, 1. Saya ganti yang lain. Ibu Sri Parastuti dari Jogja. Masya Allah dari Jogja. Samaan kita, saya pas lagi di Wonosari nih, Bu. Silakan Ibu. Mic-nya dibuka dulu Ibu, belum terbuka. Tap di pojok kiri. Sudah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada kesempatan untuk saya bertanya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan tentang sholat sunnah fajar. Sebagai seorang wanita kan saya sholatnya di rumah Ustaz. Jadi kalau misalnya terdengar azan dari masjid, itu kemudian sudah qomat, itu apakah saya masih mendapatkan pahala untuk sholat sunnah fajar setelah masjidnya itu qomat? Artinya saya sholat sunnah fajarnya itu setelah masjid qomat. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan itu tentang ada istilah kalau ridho istri itu terletak pada ridhonya suami. Nah, yang ingin saya tanyakan pada saat suami saya dulu mau meninggal itu tidak sempat katakanlah mengatakan bahwa aku sudah ridho terhadap kamu. Tetapi waktu pamitnya mau meninggal itu cuma bilang aku sudah senang, kamu sudah berangsur-angsur baik gitu saja. Apakah itu sudah bisa disebut sebagai ridho seorang suami kepada saya istrinya gitu Ustaz? Ini saja yang bisa saya tanyakan untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sholat sunat fajar itu adalah qobliyah subuh. Dalilnya ada dalam Sahih Muslim, satu bab khusus, bab sholat sunat fajar. Rakaat al-fajri, 2 rakaat sholat sunat fajar. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dilaksanakan setelah azan subuh
sebelum iqamat kalau kita sholat di masjid. Tapi kalau kita sholat seperti ibu, perempuan, sholat di rumah, maka walaupun di masjid sudah melaksanakan sholat subuh, ibu tetap qobliyah subuh dulu, baru sholat subuh. Dalilnya ketika Nabi dan sahabat musafir, mereka tertidur sampai bangunnya itu karena cahaya matahari. Tidur di gurun pasir, nggak ada jam. Bangunnya karena cahaya matahari. Nabi perintahkan Bilal azan. Dan setelah itu mereka tetap qobliyah subuh. Setelah qobliyah subuh, baru sholat subuh. Dan qobliyah subuh ini bisa diqadha, diganti. Misalnya terlambat. Atau sampai masjid sudah sholat subuh. Maka qobliyah subuhnya dilaksanakan setelah sholat subuh. Qadha namanya. Begitulah hebatnya qobliyah subuh. Ini berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ini salah satu juga kaitannya dengan tema kita, sayang Allah. Ya, karena tidak meninggalkan sunat. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sholat-sholat sunat. Nah, ibu melaksanakan sholat sunat. Jadi ibu tetap laksanakan qobliyah subuh atau sholat sunat fajar. Kemudian tentang ridho suami, dalilnya innama huwa jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suamimu itu bisa jadi surgamu, bisa jadi nerakamu. Kalau dia ridho, kamu masuk surga. Kalau dia tidak ridho, kamu bisa masuk neraka. Hadis yang kedua, lau kuntu amiran ahadan ala ayyasjuda ala ahadin. Seandainya boleh manusia itu sujud kepada manusia, aku perintahkan istri bersujud kepada suaminya. Tapi dalam Islam nggak boleh sujud kepada manusia. Seandainya boleh, maka aku perintahkan sujud. Hadis yang ketiga, ma min muslimatin tamutu wa zawjuha radin anha. Kalau ada seorang muslimah meninggal dunia dan suaminya dalam keadaan ridha, dakhalatil jannah, atau kama qala Rasulullah SAW, maka dia masuk surga karena ridha suaminya. Suami yang bagaimana? Suami yang takut sama Allah, suami yang mengikut sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi bukan suami yang temperamen, memperturutkan hawa nafsu, bukan yang model begitu. Nah, apakah suaminya mesti ngomong aku ridho kepadamu? Bagaimana kalau pada hari itu suaminya nggak ngomong aku ridho padamu dan dia meninggal dunia? Ridho itu amalan hati. Adapun amalan mulutnya, innamal bai'u an taradin, jual beli itu mesti ridho. Saya jual air ini 1 botol 5.000 rupiah tunai. Saya beli. Itu namanya akad jual beli. Dari mana saya tahu penjual itu ridho? Ya karena dia ngasih. Dari mana saya tahu pembeli itu ridho? Karena dia bayar. Tapi ada cara yang kedua. Cara yang kedua tidak pakai akad. Yaitu bil mu'atah. Bil mu'atah, ketika dia serahkan dan saya ambil. Nah, jadi ada yang nggak ngomong. Suaminya mungkin segan, sungkan, nggak enak hati untuk ngomong secara formal, aku ridho padamu. Nggak. Tapi dari omongannya, dari sikapnya, dari raut wajahnya, dari ngasih belanjanya, dari ngasih hadiahnya, dia ridho ke istrinya. Jadi suami ibu, saya husnuzon, ridho kepada ibu, walaupun dia nggak ngomong. Dari mana Ustaz tahu? Orang Ustaz nggak kenal saya kok. Dari mana Ustaz tahu suami saya ridho? Iya karena ibu tidak meninggalkan qobliyah subuh. Apalagi sholat subuhnya. Pasti bapak ridho dengan ibu, walaupun dia nggak ngomong. Tapi hatinya insya Allah ridho. Demikian ibu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Matur suwun sangat. Masih Ibu Sri Prastuti dari Jogja. Mudah-mudahan menjawab. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya supaya efisien waktunya.
Saya persilahkan berikutnya. Tadi sudah ibu-ibu, sekarang bapak-bapak. Bapak Abi Hafiz dari Bekasi. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustadz. Mohon izin bertanya berkaitan dengan materi bagaimana agar Allah senang kepada kita. Ini kadang-kadang yang saya tanyakan, kita merasa bahwa poin-poin yang dijelaskan tadi kita sudah berusaha menjalankan gitu ya. Artinya memang mungkin walaupun belum semuanya tapi sebagiannya kita sudah jalankan. Tapi kenapa kita merasa di dalam hidup kita itu sepertinya banyak sekali ujian dan cobaan gitu ya. Seolah-olah sepertinya mungkin kita ngerasa Allah ini apakah sayang sama kita gitu, ataukah memang ada hal-hal tertentu yang mungkin kita belum maksimal menjalankannya. Jadi artinya pertanyaannya bagaimana muncul perasaan seperti itu gitu Ustaz? Seolah-olah kita udah menjalankan apa yang diperintahkan, apa poin-poin tadi, sebagiannya ya, sebagian. Tapi kadang-kadang merasa, oh hidup seperti ini aja ya. Seperti kok begini-begini lagi ya. Kok menghadapi hal semacam ini lagi ya. Nah begitu Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Saya sudah mutatahirin, sudah taubat, sudah mensucikan hati. Saya sudah muttaqin, sudah takut sama Allah. Saya sudah sabirin, saya sudah sabar. Saya sudah mutawakkilin, sudah tawakal. Saya sudah muqsitin, saya sudah adil. Saya sudah muhsinin. Kok ujian hidup saya kok banyak ya? Berarti Allah nggak sayang sama saya. Dari mana perasaan itu datang? Dari mana bisikan itu datang? Saya nggak bisa menyalahkan. Yang namanya juga lintasan hati dan bisikan pikiran. Dia muncul aja begitu. Aku udah sholat, udah zikir, udah ngaji, udah sedekah. Kok rezeki, kok anak, kok istri, kok tetangga, kok kawan. Berarti Allah nggak sayang sama aku ya. Oke, sekarang saya ajak kita piknik sebentar, jalan-jalan sebentar. Kita keluar dulu dari kotak dapur yang gasnya bocor ini. Kita ke ruang tamu sejenak. Dari ruang tamu kita keluar, tarik udara segar. Nabi Ibrahim itu ayahnya kafir, Azar. Sebagian mengatakan pamannya. Diuji dengan berhadapan dengan Raja Namrus. Dibakar. Diuji dengan penyembah bintang gemintang. Diuji dengan penyembah berhala. Diuji dengan nikah dengan Sarah nggak punya anak. Nikah dengan Hajar punya anak. Punya anak disuruh antarkan ke Baitullah, disuruh tinggalkan. Setelah anaknya remaja disuruh sembelih. Jadi kalau gitu Allah nggak sayang sama Ibrahim. Berarti Allah sayangnya sama Namrus. Kalau logika tadi yang dipakai ini, logika tadi. Nabi Musa belum lahir, udah ada razia Firaun. Belum lahir nih, belum lahir. Ketika lahir, dihanyutkan ke sungai Nil. Masih kecil, sudah ikut fit and proper test, milih kue atau bara api. Terpilih bara, kena, lidahnya kena. Makanya wahlul uqdatam min lisan. Tinggal di rumah Fir'aun. Udah remaja, udah dewasa, remaja keluar. Ya ketatilan, ya ada dua orang yang berantem. Dia lerai nggak mau, dia tinju, mati. Ketakutan, lari. Lari dalam kesendirian. Ngelihat perempuan ngantri. Dibawa ke Shu'aib.
ngangon kambing, ngembala kambing, sama niya hijaj 8 tahun. Berhadapan dengan Bani Israel. Bani Israel minta manawa, minta. Dikasih manawa salwa, mintanya bawang putih, bawang merah, minta itu, minta ini. Ngeyel. Minta Tuhan yang bisa dilihat. Minta buatkan berhala. Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina. Turun-turun ke bawah. Mereka udah nyembah patung Samir. Kok Nabi Musa itu ujiannya banyak ya? Berarti Nabi Musa nggak disayang Allah. Yang disayang berarti Fir'aun dong. Oke. Piknik lagi kita, jalan-jalan. Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa, ibunya Nabi Isa. Tinggalnya di mihrab. Nggak pernah ketemu laki-laki. Tiba-tiba hamil tanpa suami. Dituduh berzina. Lari ke pinggiran kota, makanan syarqiyah, makanan qasiyah. Lahir anak. Anaknya dimusuhi, berkoalisi antara Yahudi dengan Romawi. Akhirnya mereka tangkap, mereka bunuh, mereka salib, dibantah Allah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Berarti Allah nggak sayang dong sama Maryam dengan Isa. Yang enak itu kan Raja Romawi dengan Raja Yahudi. Nabi Muhammad SAW belum lahir ke dunia, meninggal ayahnya, baru 2 bulan dalam kandungan. Lagi sayang-sayangnya, meninggal ibunya. 6 tahun. Anak 6 tahun kelas 1 SD, lagi enak-enaknya manja-manja, ninggal kakeknya. Ninggal pamannya yang melindungi dia. Ninggal istrinya pada saat dia perlu support dari 2 orang yang luar biasa. 4 anaknya. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum ninggal waktu Nabi masih hidup. Anaknya Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim. Al-Qasim dan Abdullah dari Khadijah, Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah, ninggal semua. Di embargo, dilempar batu, berdarah kakinya, pelipisnya, giginya. Kalau gitu Allah nggak sayang dong dengan Nabi Muhammad SAW. Saya cuma mau ngajak kita berpikir bahwa pikiran kita salah. Saya nggak layak untuk mengatakan pikiran kita salah. Saya cuma mau cerita, habis itu kesimpulannya. Apa sih mau Ustadz dengan ngomong cerita ini? Saya mau ngasih tahu bahwa pikiran saya salah. Aku kok diuji Allah gini, berarti Allah nggak sayang sama aku. Salah. Semua cerita nabi-nabi itu cerita tentang orang yang punya banyak masalah. Tapi di tengah masalahnya itu dia dekat dengan Allah. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah sayang, Allah uji. Kalau Allah sayang, Allah uji. Berarti Allah sayang sama Bapak. Berarti Allah sayang sama kita. Mudah-mudahan kita lulus ujian. Husnuzon kepada Allah. Tidak ada yang paling indah berhubungan interaksi dengan Allah kecuali dengan cara husnuzon. Saya berhusnuzon bahwa semua perlakuan Allah kepada saya baik. Kalau saya lagi dikasihnya nikmat, saya bersyukur. Alhamdulillah. Kalau saya lagi diujinya, saya bersabar. Innalillah. Kalau saya bersyukur, dia kasih lipatan la in syakartum la azidannakum. Kalau saya bersabar, dia kasih balasan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Demikian Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita tambah gitu ya, dan analoginya.
Insya Allah. Baik, mudah-mudahan juga menjadi pencerahan untuk yang lain gitu ya. Saya yakin pasti ada pertanyaan yang serupa gitu. Mudah-mudahan menjawab. Baik, saya langsung saja ke penanya berikutnya, Bapak Ibu. Saya persilakan Ibu Marwanti dari Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin mau bertanya Ustaz, mohon rekomendasinya Ustaz untuk sekolah rumah tahfiz untuk setingkat mahasiswa Ustaz, karena insya Allah anak kami sudah mau naik kelas 3 SMA yang di Makassar Ustaz. Ya. Tentang ma'had tahfiz setingkat mahasiswa, pesantren mahasiswa di Makassar. Nanti akan saya carikan infonya dengan tim UAS Makassar. Begitu juga akan saya mintakan ke tim Ustadz Lukman, ke Ustadz Alvin tentang informasi di Makassar. Nanti kita share ke ibu supaya anak ibu walaupun di kampus tetap bisa melanjutkan murojaah, menambah hafalan, menjaga hafalan, sehingga kuliahnya dapat dan hafal Qur'annya dapat. Saya berharap di setiap kampus ada ma'had al-jami'ah, baik yang dikelola kampus ataupun yang swasta. Jadi anak kita ya pagi, siang ngampus, tapi sore malamnya tetap di ma'had, di pesantren. Dulu ini digagas oleh Ketua PBNU pada masanya, Romo Kiai Haji Hashim Muzadi. Nah, beliau alhamdulillah, jadi banyak orang merasa kalau udah kampus nggak mondok lagi. Merubah mindset bahwa di kampus ngampus tapi tetap mondok. Baik, nanti kita carikan info di Makassar, Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya saya persilakan Bapak Muhammad Akbar. Silakan dibuka Pak mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi pertanyaan saya Ustaz yaitu menyangkut dengan materi apabila kita melakukan suatu ibadah, baik itu ibadah wajib atau ibadah sunnah, ketika kita selesai melaksanakan ibadah, entah itu sholat sunnah, lepas sholat, ada orang yang bertanya, Ustaz, ada orang yang bertanya, kamu baru saja mengerjakan apa? Terus kami ini mengatakan saya baru saja melaksanakan sholat tahajud. Apakah itu bentuk dari ria Ustaz atau bagaimana? Itu saja Pak pertanyaannya. Terus pertanyaan kedua Ustaz, ini dari pembahasan Ustaz. Ada pernah ibu-ibu yang pernah bertanya kepada saya, yaitu menyangkut mengenai masalah jodoh. Ibu ini bertanya, apakah orang yang menikah lebih dari 1, 2, dan 3 sampai ke 4, apakah
Yang dimaksud dengan jodohnya di situ yang mana, Ustaz? Istri yang pertama ataukah yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat? Terima kasih, Ustaz. Itu saja. Riya dengan sum'ah itu dua sisi mata uang. Mata uang, logam, satu kanan kiri, itu riya dan sum'ah. Riya memperlihat-lihatkan. Kalau di depan orang sholatnya lama, tapi kalau sondi sendiri cepat, itu riya. Kalau sum'ah memperdengar-dengarkan. Saya tadi malam tahajud, nah, itu namanya sum'ah. Tapi kalau menjawab pertanyaan, itu bukan riya, bukan sum'ah. Kamu tahajud tadi malam? Iya, cukup. Jangan ditambah lagi. Khawatir kita jatuh kepada sum'ah. Bukan riya ya, sum'ah. Memperdengar-dengarkan. Jadi menjawab pertanyaan bukan riya, bukan sum'ah. Kamu lagi ngapain? Saya baca surat Al-Kahfi. Cukup. Saya Al-Kahfi ini nggak pernah tinggal. Jangan. Saya baca surat Al-Kahfi, cukup. Mudah-mudahan itu jadi hidayah bagi dia. Aku belum baca ya. Malah kalau terlalu banyak, dia jadi nggak respect. Dia macam garam. Garam ini kalau terlalu banyak merusak masakan. Oke. Ini tentang menjawab pertanyaan. Kalau masalah jodoh tadi. Ada yang bilang kalau dia nikah, jodohnya yang mana? Karena dalam pikiran dia, jodoh itu satu. Itulah jodohmu. Yang lain bukan jodohmu. Nabi Daud, istrinya 100. Terus kalau jodohnya satu, berarti yang 99 itu apa namanya? Jodoh itu artinya rezeki. Jodoh itu rezeki. Jadi kalau di Nabi Daud istrinya 100, ya rezekinya 100. Bukan berarti yang satu rezeki. Yang enggak rezeki itu kalau zina, itu bukan rezeki, itu azab. Selingkuh itu enggak rezeki. Tapi kalau masih dalam aturan ajaran Islam, mengikut aturan sesuai dengan kompilasi hukum Islam Indonesia, itu namanya rezeki. Dan jodoh itu ya rezeki. Jadi kalau ada jamaah kita yang istrinya 4, ya keempat-empatnya itu rezeki. Keempat-empatnya itu jodoh. Kalau nggak setuju dengan poligami, jangan ngejek. Karena poligami itu ajaran Islam. Dan dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh ulama. Kita sudah nggak ngerti, nggak punya ilmu, nggak melakukan juga ngejek. Itu namanya dosa kering. Ada istilah dosa kering. Kalau orang korupsi itu dosa basah. Memang dia dapat dosa, tapi dapat basahnya. Ini kita nggak dapat apa-apa. Apanya pun tak dapat, kecuali makan. Ustadz silakan makan, ini kambingnya disembelih oleh ustadznya. Mereka tidak beli ke pasar karena khawatir yang motong siapa. Karena makanan berpengaruh pada hafalan. Lama saya tertegun. Yang keempat, arsitektur bangunannya rapi, cantik, bersih. Dari mulai karpetnya, kamarnya, suka saya. Yang kelima, mereka punya metode. Metodologi, thariqah, cara. Jadi bukan asal ngapal-ngapal aja, enggak. Ada caranya. Tahsinnya setahun. Tahsin dulu setahun, sudah betul hafalannya, baru ngafal.
Sudah betul bacaannya baru ngafal. Banyak orang yang ngafal, bacaannya kacau. Sehingga memperbaiki bacaan payah. Yang ketujuh, bahwa ini adalah salah satu mukjizat Al-Quran. Karena ketika itu Mustafa Kemal Atatürk sudah menutup semua ma'had. Masjid ditutup jadi museum. Ulama digantung dibunuh. Yang berani azan pakai bahasa Arab gantung. Tapi lahir seorang ulama besar namanya Syekh Sulaiman Tanuhan. Syekh Sulaiman inilah yang mengembangkan tahfiz ini, maka disebut dengan Sulaimania. Dan pondok tahfiz terbanyak di dunia sekarang. Dari mulai benua Amerika, Eropa, Afrika, Asia, Australia adalah Sulaimania. Saya bukan menyepelekan yang lain, karena itulah yang saya tahu. Saya mau ambil metodenya, saya mau ambil. Dan mereka tidak hanya ngapal, tapi juga baca kitab. Nah, jadi ngapalnya dapat, baca kitabnya juga dapat. Ibu tanya juga ke ustadz-ustadz yang lain, mungkin mereka punya rekom. Demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, Bunda semuanya. Sudah jam 9 tidak terasa, Masya Allah. Banyak sekali pelajaran hikmah yang bisa kita ambil pada malam hari ini berkaitan dengan bagaimana sayangnya Allah kepada kita. Baik, terakhir mungkin dari Tuan Guru ada closing statement atau penutup. Kami persilakan Ustaz. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, jangan beribadah minta sesuatu. Beribadah solawat mau minta ini, sholat mau minta ini. Nanti dapatnya cuman sesuatu itu aja. Sholat mau minta mobil, ya dapat mobil. Solawat mau minta pesawat, ya dapat pesawat. Tapi mintalah kasih sayang Allah. Mintalah rahmat Allah. Mintalah cinta Allah. Mintalah ridho Allah. Maka kamu akan dapat segalanya. Ada orang yang mendapat ridho, mendapat sayang Allah melalui sholat. Ada orang yang dapat sayang Allah melalui puasa. Ada orang yang dapat cinta Allah melalui haji. Tapi ada orang yang dapat cinta Allah melalui sabar menerima ujian hidup. Kita nggak tahu Allah pilih kita melalui jalur yang mana. Masuk kampus ini ada jalur prestasi, ada jalur ordal, ada jalur beli kursi. Kita nggak tahu Allah mau balas cinta kita nih mau pakai jalur mana. Jalur sholat, jalur puasa sunat, jalur haji umroh, jalur infak zakat wakaf sodakoh. Bisa jadi lewat jalur sabar. Aku mau cintamu berbalas dengan jalur sabar. Itulah cintanya Ayub, cintanya Musa, cintanya Isa, cintanya Ibrahim, cintanya Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Mereka ulul azmi. 5 ulul azmi itu jalur sabar. Berat memang. Makanya pertanyaan Bapak tadi, kok gini-gini aja ya Pak Ustadz? Kok berat kali ya? Mungkin Bapak mau dikasih Allah lewat jalur sabar. Intinya adalah bagaimana kita dapat cinta Allah, sayang Allah, kasih Allah, ridha Allah. Allah mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Ya Arhamar Rahimin, Engkau yang maha kasih dan sayang. Ya Arhamar Rahimin, Engkau maha kasih dan sayang. Ya Arhamar Rahimin, irhamna, sayangi kami. Waj'alna minas sabirin, jadikan kami orang yang sabar ketika menerima ujian. Waj'alna minal mutahabbin, jadikan kami orang yang berkasih sayang. Amin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Berikanlah kasih sayangmu, rasa takut kami untuk tidak buat dosa.
Berikanlah kasih sayang-Mu, rasa yakin kami untuk sabar menerima ujian. Berikan kasih sayang-Mu, rasa taat kami. Semuanya berasal dari sayang. Bahkan adanya kami di alam ini pun karena sayang dan cinta. Dan kami ada pun karena ayah kami cinta dengan ibu kan. Dan malam ini kami bisa ngobrol ini juga karena kami cinta kepada saudara kami. Jadikanlah kami orang-orang yang berkasih sayang karena percikan sayang-Mu ke hati kami ya Allah. Kami sayang ke anak-anak kami sayang ke istri, sayang istri ke suami, karena Engkau tanamkan rasa sayang di hati kami. Allahumma arhamna, Rabbana ighfir lana dzunubana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Mohon maaf kata-kata tidak berkenan di hati. Kita tidak berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Doakan saya supaya selalu dalam kasih sayang Allah SWT. Terima kasih Bang Alvin Firdaus, seluruh tim Pontianak, tim Riau, Bapak Ibu, Abang Kakak Adik, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran pada guru kita, Tuan Guru Ustaz Abdul Somad sudah berkenan berbagi ilmu malam hari ini, selalu luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita bisa paham, bisa mengamalkan dan bisa mengajarkan. Bapak Ibu mohon maaf, qadarullah ini mati lampu di tempat saya, jadi cahayaannya agak terganggu ya. Tadi banyak di kolom komentar ada yang bertanya berkaitan dengan gabung grup. Nah, caranya Bapak Ibu cukup dengan Bapak Ibu ikut beramal soleh di sini, ya, ikut wakaf atas nama orang tua, mulai dari nominal 10.000. Insya Allah nanti kalau Bapak Ibu sudah terhubung dengan admin, nanti admin akan bagikan link untuk bergabung di grupnya. Nah, kurang lebih seperti itulah. Linknya saya bagikan Bapak Ibu, saya jematikan chatnya. Nah, itu linknya sidak.id/UAS, sidak.id/UAS. Ya, Bapak Ibu silakan klik linknya, nanti diarahkan ke sebuah halaman seperti ini Bapak Ibu. Ini alhamdulillah sudah ada tadi 1 jam yang lalu, sudah ada 2 orang yang sudah ikut kontribusi, Ibu Emi dan Ibu Yeni ya, di 1 jam yang lalu pas saya mengajak Bapak Ibu di pembuka mukadimah tadi. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau ikut kontribusi di sini, klik wakaf sekarang ya, bisa dengan nominal paling kecil itu Rp10.000 ya. Kalau Rp10.000 berarti diketik 10.000. Kalau bisa lebih banyak, kenapa yang kecil gitu ya. Saya contoh ambil yang 100.000. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa pilih beberapa metode pembayaran, bisa pakai GoPay dan virtual account yang lain. Bisa pakai QRIS juga. Saya ambil contoh, saya pakai BRI. Nah, Bapak Ibu masukin namanya, nomor HP-nya. Kalau Bapak Ibu ingin tidak diketahui namanya, berarti di sini dicentang. Jadi nanti akan masuk sebagai hamba Allah, ke adminnya sebagai hamba Allah. Kalau Bapak Ibu tidak bersedia, maka ini nggak usah dicentang. Kalau bersedia dihubungi, silakan centang. Ya, mau dihubungi admin oleh WhatsApp, lewat WhatsApp. Kalau sudah, silakan klik lanjutkan pembayaran. Nah, silakan transfer wakafnya ke rekening yang tertera di website. Ya, rekeningnya atas nama Yayasan Beramal Soleh. Yayasan bersama Beramal Soleh. Silakan ditunaikan dengan nominal yang tertera. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Saya mohon maaf, saya undur diri jika ada kekurangan, ada salah kata, ada perilaku yang tidak berkenan. Insya Allah kita jumpa lagi di pekan depan. Kita belajar lagi bersama guru kita di Majelis Hijrah Bersama UAS. Saya pamit undur diri, kita cukupkan dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu.
Oh ya, ada satu informasi, jadi ada program perjalanan 90 hari. Pendaftaran terakhir itu tanggal 5. Itu Bapak Ibu bisa ikuti ya programnya, bentuknya pendampingan selama 90 hari. Nah, ini dia. Selamat datang kepada seluruh peserta perjalanan 90 hari di Zoom pembukaan pada malam hari ini. Hari ini langsung saja kita akan ngobrol bareng, cerita bareng, dan belajar bareng dari guru kita, Ustadz Dendri Jaisurahman. Tauhid ini dirasa kurang sempurna kalau ada satu amalan yang kita remehkan. Amalan itu adalah yang kita sebut birrul walidain. Karena birrul walidain ini selalu dipasangkan dengan yang namanya tauhid ya. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin, dan sholat itu adalah saatnya kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang benar-benar telah merasakan nikmatnya iman, yang mendengar kebesaran Allah, kemudian diberikan perintah sholat, subhanallah, maka pasti akan berlama-lama bersujud, berbisik ke bumi, dan dia yakin terdengar ke langit, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apa yang harus kita lakukan hari ini? Kembali kepada Quran. Back to Quran. Insya Allah, kalau kita kembali kepada Quran, maka kita akan jadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mencari sedekah jariah sebanyak-banyaknya, menjadikan ilmu bermanfaat sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga, meninggalkan anak soleh sebanyak-banyaknya. Baik anak biologis, anak kandung kita, maupun anak ideologis, anak-anak asuhan kita, anak-anak binaan kita. Ganti yang jauh nanti lebih baik di akhir. Ya, karena kita tahu bahwa seperti yang saya katakan pertama tadi, tidaklah seseorang memberikan sesuatu kebaikan di atas bumi kecuali itu adalah untuk dirinya sendiri. Ada hadisnya kan, siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, Allah pasti ganti dengan yang halal. Semoga perjalanannya Bang Toto tidak cuma 90 hari ya. Sampai kapan Ayaman? Cuma sampai mati. Ya, nama programnya perjalanan 90 hari pembuka pintu rezeki. Bagi Bapak Ibu yang mau ikut gabung, belajar bersama guru-guru yang lain, asatid yang lain, ada Ustadz Lukman, ada Ustadz Adia, dan guru-guru yang lain, termasuk Ustadz Abdul Somad nanti juga ada di dalamnya. Silakan klik link yang sudah saya bagikan, kelaspremium.com/P90H. Itu masih bisa daftar sampai tanggal 5. Masih bisa daftar sampai tanggal 5. Baik, terima kasih. Tadi sudah saya tutup ya. Insya Allah jumpa lagi Bapak Ibu di pekan depan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.